Coba, gua pengen tahu pendapat lu semua. Jadi di Instagram itu kan ada fitur ya, fitur like di story. Menurut lu itu kalau misalkan lu nge-like story orang, apakah ada sentimen tertentu atau enggak? Soalnya gini, gua ngerasa di Instagram itu kan ada fitur like di story. Cuma ada beberapa orang yang nganggep kalau lu cowok udah punya pacar tapi nge-like story cewek gitu ya, itu kesannya nggak bagus, kayak kesannya kayak pemain gitu. Tapi sejujurnya gue nggak begitu setuju, karena gue dulu itu selalu nge-likein story orang, tapi karena gue gampang terdistract omongan orang ya, terus tiba-tiba di TikTok tuh kayak ada yang nge-up lah gitu, ada yang bilang kalau misalkan lu cowok udah punya cewek jangan nge-like story orang, terutama yang cewek, katanya itu termasuknya micro cheating. Lu pada setuju atau enggak? Kalau gua sih enggak. Menurut gua itu enggak termasuk micro cheating, karena yang pertama Instagram sudah membuat fitur like. Jadi ibaratnya gini, lu mau selfie kayak mau foto sama suami, karena di Instagram nih mau di postingan, itu kan sama-sama di like ya. Betul. Jadi gua dulu nge-like story juga sampai keluarlah video itu. Gitu loh. Kalau menurut lu gimana? Jadi kalau misalnya dari pandangan gue ya, untuk kayak hal-hal terkait like story atau itu, sejujurnya itu kayak kembali ke masing-masing orang pribadi sih, kayak ngambil persepsinya gimana. Dari kesimpulan. Iya tapi benar. Soalnya kalau dalam pandangan gue itu kayak udah termasuk ke ranah pribadi sih. Dan gue juga kayak menganggap itu udah yang namanya batasan ya. Menurut gue kan itu kan batasan ya. Kayak misalnya ya kita membuat posting sesuatu lah gitu. Terus tiba-tiba kayak kita ngeposting karena kita emang benar suka dan itu emang fitur gitu. Bukan kayak berarti kita harus apa ya, dalam tanda kutip kita demen sama orang yang enggak. Iya kan. Iya. Nah itu sih kalau dari gue. Sebenarnya sih gue juga nggak punya apa ya pandangan yang unik juga soal ini. Tapi mungkin yang biasa nge-like nih biasa dia nih. Kalau gua Sam juga sering nge-like. Kayak makanya gue juga bingung ya. Kayak like story. Ya itu mungkin apa ya, secara impulsif aja ketika kita kayak ngelihat apa ya, sesuatu hal yang mungkin menarik, mungkin mereka juga lagi kayak berprogres atau sesuatu hal gitu kan atas kebahagiaan mereka gitu. Yeah. Mungkin kalau untuk hati yang biasa apa ya namanya? Menjaga. Ya kalau untuk hati yang buat diri kita ngerasa baik-baik aja ya nggak apa-apa, it's okay. Cuman kalau namanya batasan, terutama kalau udah punya pasangan ya, nah itu tuh kadang juga ada kontradiksinya juga. Ya, kalau misalnya dirasa atau takutnya kayak nggak bisa menjaga sikap gitu, ini bukan pemain ya. Bener sih apa kata lo bilang gitu. Jadi dalam pandangan gua untuk kayak hal-hal seperti itu tuh nggak masalah ya, selagi kayak kita tuh komunikasi terbuka sih. Komunikasi terbuka aja sama pasangan. Kayak lu kalau kebiasaan lu bermain medsos tuh kayak gimana gitu kan. Asal terbuka sih, kuncinya emang komunikasi sih di mana-mana. Tapi jangan sampai kayak terlalu ranah privacy banget, kayak apa aja dicekin gitu. Apa aja di love, apa aja gitu. Harus ada batas cewek lu gitu. Nganggap itu micro cheating nggak cewek? Enggak sih. Soalnya cewek gue juga sering di like story-nya sama orang, dan gue nggak nganggap itu sesuatu nih cowok ini suka nih cewek gue. Gue nggak nganggap itu sih, karena gue tipe like story juga, dan gue kalau like story orang ya bukan berarti gue suka gitu. Tapi ini unik sih kalau ngomong-ngomong soal kayak jati diri pasangan dan diri kita tuh kayak kalau misalnya kita ketemu orang yang mirroring itu gimana ya? Mirroring tuh kayak misalnya oke, kita like story, dia bakal ikutan like story gitu. Jadi kayak dia seolah kayak yang nge-copy lah, Gak punya jati diri, jadi main aman gitu ya. Jadinya kayak ya takutnya kalau untuk ya kan lu juga like story, masa gua gitu. Kayak gitu. Mirroring itu juga Lu juga posting. itu lain lagi ya. Itu ranahnya lain lagi itu. Ya, tapi kalau kayak gitu sih ya itu ya, kembali ke mana tuh intinya filsafat relativisme. Waduh, lagi nih? Relativisme. Semuanya itu relatif, tergantung masing-masing. Wis, Langsung kesimpulan. Biar cepet ya, kartu kan biar clippernya nggak capek. Kan gue bilang tadi pas dia intro langsung balik ke masing-masing. Ya itu langsung kesimpulan. Wah. Relativisme. Relativisme relatif. Jadi menurut buku yang gue baca tentang psikologi sosial media, Salah tuh kayak judulnya psikologi benar. psikologi mana ya? Pas baca gue. Psikologi. Ketika seseorang mengupload SG, dia sudah memutuskan di hidup dia
untuk membuat momen selama 24 jam ke depan. Contoh, Selama 24 jam ke depan mungkin itu adalah waktu yang sangat krusial bagi dia. Jadi mungkin ketika SG di like, wah SG gue di like nih, dia suka sama gue. Gitu. Mungkin beberapa orang begitu. Kalau di post kan kayak, oh ditaruh di tembok nih, kan? Gitu. Kayak foto taruh tembok, ya kan ntar orang bisa lewat. Cuman menurut gue tergantung orang masing-masing ya. Kayak itu ya, tergantung dari masing-masing ya. Pada akhirnya semua kembali ke masing-masing. Iya. Ya, tapi ada yang unik juga sih kalau gue ngebahas soal untuk micro cheating ya. Soalnya ada banyak bentuk kayak hal-hal yang semacam micro cheating juga selain kayak apa ya? Like story lah gitu. Soalnya kan kalau untuk like story emang namanya fitur kan. Jadi kalau memang kita udah punya berteman dan sama seseorang tuh kita udah deket. Nah itu kadang-kala kita punya bisa milih gitu kayak apa namanya untuk hal-hal kayak gitu supaya nggak terjadi yang namanya micro cheating. Mungkin ya bisa taruh di feeds atau apa gitu kan. Kalau feed kan mungkin rata-rata kita ketahuan nih siapa yang mungkin ada likes-nya. Oh ini orangnya. Nah, mungkin kan ada mungkin biasa kalau yang OVT-OVT-an lah gitu. Kita biasa kan stalking lah gitu lah. Siapa aja Jadi lebih enak gitu. Kalau misalnya di like story terus tiba-tiba kayak kita ketahuan terus ada salah satu orang yang ngadu, nih Doi lu nge-like story gue nih. Nah, gitu. Itu yang kayak susah tuh. Terus bangun kepercayaannya lagi tuh. Soalnya kan hubungan itu fondasi dari kepercayaan kan, sama komunikasi. Itu sih yang perlu ditekanin. Gitu ya. kesimpulan? Enggak, tapi memang menurut lu gimana? Kalau misalnya pakai feeds gitu kan buat nyimpen momen juga kan. Kalau story itu kan ibaratnya kayak wah, kita lagi terjadi di hari itu. Kalau misalnya feeds itu kan ya, Kalau fit kapan aja. Pasti banyak yang like jadi nggak nyadar. Kalau story siapa yang like pasti 2 atau 3 orang. Jadi langsung ter-highlight. Wah ini orang spesial yang like gitu. Paling atas lagi ya. Iya siapa paling atas. Oh gitu ya. ya, tapi kadang gue juga pernah ngerasa sih. Kayak ngerasa Apply. bukan. Lebih kayak khawatir misalnya. Kayak salah satu kayak misalnya kayak pasangan lah gitu. Itu di like story-nya sama seorang yang bukan gue gitu misalnya. Nah itu kadang gue juga kalau misalnya mau OVT ya kadang suka aja OVT gitu. Sempat muncul ya. Muncul juga. Kepikiran muncul. Nah, tapi memang harusnya kalau kayak gitu sih ya kembali dibuka diskusi aja sih sama pasangan. Nah itu yang kadang suka momentumnya, kadang suka bertabrakan sama yang mungkin jam-jamnya gitu kayak waktu kita quality time kita lupa tuh buat bahas kayak hal-hal yang krusial tapi kecil gitu kan maknanya. Nah itu kadang yang suka jarang disadari sama pasangan sih. Gua kalau misalnya cewek nih, misalnya cewek si Aris ngupload kedua, terus di like sama cowok lain, bangga gua. Iya. Bangga. Oke. Tapi kalau misalnya udah di like sama salah satu cewek, berapa ya? Kecuali cewek gua upload foto sendiri, terus di like sama cewek cowok lain. Nah itu gua OVT dikit. Oh, berarti dikit. Cewek Oh, upload foto sama beda. gua, upload foto sama gua, di like sama cowok lain, bangga. Oh, Tergantung. balik lagi ya, kembali ke orangnya berarti ya. Tapi emang kalau menurut lu kan background lu sosiologi nih. Sosial. Enggak serius. Gimana? Benar. Iya, jadi kan ada kaitannya juga sama faktor psikologi ya. Terutama kan kalau dalam hal Ntar lu, disclaimer dulu. Apa Kita itu? bukan ahlinya psikologi ya. Iya, Kalau itu. yang psikologi itu sebenarnya agak ngeri Agak gitu. ngeri Ya. sih. Takutnya kita salah ngomong atau gimana. Jadi ini based on experience Aja. Jadi kita tidak mengatasnamakan sosiologi, tapi lebih baik karena experience aja. Gue juga sebagai lulusan sosiologi merasa langsung udah kelar skripsi langsung gue lupain semua. Gue nggak mau ingat lagi jadi. Lu inget lagi ya? Nggak ada yang relevan. Tapi ya boleh lah. Ada satu teori favorit gua yaitu teori interaksionisme simbolik. Wih, keren banget namanya. Singkat. Tokohnya Max Weber. Ya, Max Weber. Jadi intinya semua interaksi kita itu apa ya? Menghasilkan makna gitu. Oke. Mau itu. Jadi tadi kan simbolik ya namanya simbolik. Simbolik ini nggak cuma kayak di misal di lampu merah, oh merah berarti berhenti. Nggak cuma kayak gitu. Bahkan sampai hal-hal detail kayak oh lu pakai iPhone terbaru itu juga ada interaksinya. Itu nunjukin kalau tanpa bertutur kata langsung nunjukin kalau gua udah update loh gitu HP-nya. Terus misal balik sekolah dijemput pakai mobil, gue kelas atas loh gitu. Jadi itu termasuk simbol interaksi. punya makna ya semua. Secara tidak langsung. Iya, tapi kita orang-orang awam nggak sadar kalau itu
termasuk bagian dari cara interaksi yang halus gitu. Nah, like story ini juga termasuk gitu. Soalnya kan dia menimbulkan kayak reaksi, Iya, kayak makna ya. intensinya beda-beda, bisa kayak apresiasi, oke, bisa juga nunjukin buat artinya aku suka kamu, iya gitu. Tapi kalau misalnya itu kan sesuai tergantung konteks guys. Kayak misal nih, katakanlah seorang itu yang memposting story, misal kayak selfie atau apa, terus kemudian kayak ada cowok like. Nah itu kan berarti beda nih konteksnya antara dia itu ada ini gitu kan, Tendensi. antara dia kayak memang benar-benar dari hati dia mengagumi gitu sih. Nah itu biasanya kadang suka kayak ya harus disikapi dengan baik sih supaya nggak terjadi. Dan balik lagi juga kalau menurut gue pribadi pandangan untuk micro cheating terus juga kayak kita berpola pikir hal-hal kayak gitu, ini dalam sudut pandang pengalaman gue biasanya rasa lelah itu muncul, terjadilah tuh OVT gitu. Kayak misalnya mungkin pasangan lu terlalu terbuka atau apa gitu ya, maksud gue kayak dalam komunikasi sampai kayak dia sesimpel dia nge-like story aku gitu. Nah itu tuh kayak apa ya namanya, buat bagi pasangan yang stabil, buat bagi pasangan yang merasa kayak lagi baik-baik aja gitu kan sama hidupnya dia, Jadi ya overthink. fine aja gitu. Tapi kalau misalnya lagi keadaan kondisi lelah itu mungkin juga jadi faktornya nggak sih? Soalnya kan itu juga ya, jadi faktor kayak temen banget ya gitu. Apalagi kayak dalam dirinya dia sendiri sebagai pasangan tuh belum nge-like atau apa gitu kan. Nah itu merasa kayak kurang gitu. Nah itu OVT dikit. Tapi itu bukan lebih ke micro cheating karena pasangan terbuka. Nah itu sih komunikasi segalanya. Makanya itu ngebentuk percaya. Kalau menurut lu gimana? Ya, kalau dari gua dengar ya berarti kan ini ya tergantung orangnya, ya orang masing-masing gitu kan. Kalau gua mikirnya gini, orang kalau misalkan ngupload story itu udah pasti mungkin dia suka sama fotonya, dia dalam keadaan senang, dan kita di-upload, di-like, ya itu jadi hal yang biasa. Lu seneng gua like, ya harusnya biasa aja gitu. Soalnya dari awal gua nggak pernah nganggap yang gimana-gimana. Cuma ternyata ada beberapa orang yang berpikiran sebaliknya. Oke. Terutama karena udah punya pacar sih. Walaupun gua akuin apapun postingannya dulu gua like gitu. Jadi ya pokoknya itu semuanya gitu. Instagram gua like sampai di TikTok. Lu tau gak sih kalau di TikTok itu kan stories hampir mirip feeds ya? Feeds ya. Oh iya kan? Iya, benar. Ya gua like aja, gua like. Jadi gua ya karena ngerasa dari dulu udah kebiasaan buat nge-like, ya gua like. Sampai tiba-tiba ada yang video waktu itu muncul, gua ke-trigger juga ternyata gitu. Oh, lu juga gitu. Ke-trigger. Menurut lu perlu kurangin nge-like story gak sih, Dik? Menurut lu kalau dalam sudut pandang lo? Gitu. Kalau menurut gua, Kayak- balik lagi tadi konten yang diupload. Kalau menurut gua. Konten yang dia Lo tergantung konten ya. konten kan? Jadi kalau misalnya gua cowok, terus ada misalnya teman cewek gua ngupload foto bagus nih, ya gua like. Tuh. Cuma kalau foto selfie, ya dulu. Dulu gua selfie gua like. Apakah ada Karena gua nggak mengagumi. Oh, jadi emang faktornya kan kalau suka dia baru lo like. Kalau gua suka dia, dulu kan gua tapi gue denger loh, untuk like kayak gitu tuh artinya kode biasanya. Oh. Kalau dalam Emang ada sih, karena gua dulu pas deketin cewek ya pernah juga kayak gua like gitu. ada banyak macam sih kode ya ternyata ya. Ada juga ya. Gue sebagai orang yang suka like, Klarifikasi gua. Klarifikasi sih. gue punya apa ya? Gue kalau nge-like gue ada makna yang gue setuju gitu kan. Misalkan teman gue lagi pacaran sama pacarnya gitu, Oke. itu gue like, makna yang ingin gue sampaikan adalah ya bagus gitu, gue dukung hubungan kalian. Ya kayak Itu gitu. makna yang gue sampaikan. Ya kan? Kalau misalkan dia posting tentang Palestina, gue bagus. Ya, Gitu. sama. Terus kalau misalkan, tapi kalau misalkan selfie, ya itu enggak, karena gue nggak mau salah paham. Oh, Soalnya pernah terjadi ya. Oh, itu personal experience. Iya, jadi gue kan suka nge-like tanpa batas gitu. Tapi gua juga. alasan gue mungkin kadang miss, tumben si Alim nggak nge-like. Itu mungkin karena berarti gue lagi nggak buka IG. Sesimpel itu, atau lagi nggak buka story WA. Nah itu nggak nontonin. Tapi kalau nonton pasti di like, soalnya gitu, sesimpel itu. Kalau nggak ada like dari Alif berarti nggak nonton. Alright. Menarik. Cuma lagi dari konten ya. Begitu gue like, ada yang salah mengartikan gitu ya. Itu di apa ya? Tiba-tiba temen gue baru kenal sih, tapi dia ngadu ke temennya gitu. Terus temennya lagi nyampein ke gue
kok Ali suka like gitu story aku ya gitu. Dia suka nggak ya? Nggak nyaman ya. Suka, gitu. Jadi rasa suka sama aku ya. Dia nge-fly, nge-fly dia, baper. Kaget, gue kaget. Loh, ada yang baper gitu. Baper, waduh, mulai saat itu gue harus makin gue batasin sih. Cewek-cewek. Berarti lo karena emang pengalaman langsung, bukan dari luar. Kalau gue kan dari luar tuh, bukan pengalaman langsung. Gue Ya, kalau gue sendiri sih emang ini banget ya, kayak apa ya, berdampak banget itu karena like itu bisa jadi kayak orang berspekulasi menimbulkan hal-hal kayak misalnya ya itu kayak apakah dia kagum, apakah dia bangga, apakah dia kayak ngedukung gitu ya. Tergantung dari cara kita ngontennya itu dalam aspek apa gitu kan. Apalagi kan posisi orang juga kan, misal kayak sahabat gitu, misalnya kayak ngeliat pasangannya atau kayak ngeliat temennya punya pasangan terus quality time gitu-gitu kan. Nah itu antara kayak ya mendukung lah pasti kan gitu kan biasa. Itu dari pemaknaan aja sih biasanya. Balik lagi dari teorinya deh, kayak kan dari pemaknaannya itu setiap interaksi yang buat itu ada. Iya, makna yang kita sampaikan ini nih, tapi yang dia tangkap beda lah. Ya udah salah paham. Ya, jadi salah paham. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Emang harus perlu dikomunikasin sih tadi si kuncinya. Tapi bagus loh punya pasangan yang terbuka. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba mungkin like atau kayak misalnya sesimpel nggak cuma like doang lah, atau kayak nge-DM tiba-tiba gitu tuh juga termasuk salah satu bukti yang bagus buat seorang pasangan sih, karena dia terbuka gitu. Itu sih. Ya kan? Emang wajibnya kalau itu mau pakai feed saya dah kalau tahu gua. Kalau menyimpan sesuatu atau kayak Kalau upload feeds mungkin semua setuju. Kalau level ya udah. sebenarnya gue juga tipikal orang yang jarang, sebenarnya ya, ini jujur aja sih, gue lebih senang buat kayak ngupload di feed sebetulnya. Karena kalau di feed tuh bisa digabungin momen per momen, kalau di story itu kan live kayak misalnya ya udah di hari itu lo lagi ngakuin itu gitu. Nah itu gue pengennya mengabadikan itu selamanya lah, atau kayak Pas di ke highlight lagi. Iya. siapa ke highlight. Nah Siapa orang yang nontonin highlight sampai habis? Nah, Jarang. nah kan. oke.